Beberapa waktu lalu, kita berdiskusi dengan sosok anak muda yang sangat menginspirasi. Selain berparas cantik, Kak Rani juga pengusaha LOL. Bagaimana saring-saring tim GCN dengan Kak Rani? Yuk simak video berikut. Aku lagi sibuk ini sih, ada usaha kecil-kecilan gitu. Luar biasa. Usia boleh disebutin? Enggak? Agak ragu ya. Tapi masih, kalau saya bilang anak muda masih merasa terlibat lah ya. Iya, masih muda. Masih muda siap. Wah, luar biasa loh. Masih muda sudah punya usaha, ya kan? Kalau Bob Sandino bilang sekecil apapun usahamu, tapi kamu adalah bosnya. Itu yang terpenting. Orang-orang yang berjiwa bos itu luar biasa loh. Nggak banyak orang seperti itu, ya kan? Nah, kita kan dari generasi kreatif Nusantara nih Kak. Kita lagi coba sharing dengan seluruh lapisan anak muda. Kita coba dengerin mungkin lebih ke keluh kesah anak muda lah. Terus kita pengen jadi wadah untuk menyalurkan atau menyelesaikan keluh kesah tersebut. Nah, kalau dari Kak Rani sendiri, ada nggak kira-kira keluhannya sebagai anak muda untuk saat ini? Kalau aku sendiri karena udah ada usaha kecil-kecilan ya, jadi lebih ke ini sih, karena aku lihat anak muda sekarang banyak yang habis tamat sekolah nggak kerja, kayak nggak tahu ngapa-ngapain, kayak cuman scroll TikTok, cuman kayak nggak ngerti perkembangan zaman kayak gitu kan. Kalau aku sih maunya tuh kayak kalau bisa ada wadah dari pemerintah yang bisa membuka pikiran ini anak-anak muda sekarang kayak gitu, karena kan gimana pun kan kita tetap berjalan kayak gitu, dan kita itu juga jadi generasi anak-anak muda ini jadi generasi penerus nanti kan. Kalau kita misalnya kita nggak berkembang, wawasan kita nggak luas, kayak anak-anak itu kayak sekarang tuh masih merasa aman, nyaman gitu dengan keadaan sekarang, nanti gimana dengan kedepannya ini kan, dengan diri kita sendiri atau orang lain gitu. Oh, cita-cita mulia sekali. Iya benar, jadi faktanya juga banyak sekali generasi muda kita itu sekarang yang selesai masa pendidikannya dia nggak tahu mau ngapain. Ya kalau di perusahaan sendiri kita tahu perusahaan itu membutuhkan pengalaman kerja, ya kan? Belum lagi ada batasan-batasan aneh yang bilang harus menarik lah fisik segini ini. Aneh sebenarnya, ya harusnya tuh negara kita peduli terhadap hal itu. Karena kan zaman berkembang, teknologi terus maju. Cara kultur anak muda kita juga udah berubah, ya kan? Nggak semuanya anak muda kita cuma sekedar pengen jadi karyawan kan? Banyak anak muda kita juga sekarang pengen berdikari sendiri gitu. Mungkin salah satu faktornya adalah ya karena memang pada saat ini tuh pemerintah kita masih diisi orang tua-tua. Jadi ada nggak sinkron nih antara pemikiran mereka dan pemikiran anak muda. Itu yang membuat akhirnya banyak hal-hal yang nggak sinkron tadi. Nah, mudah-mudahan dengan generasi ini kita bisa mengedukasi itu, bisa menjadi jembatan juga buat ngejelasin bahwa ada banyak perubahan yang harusnya negara menyesuaikan gitu. Orang tua kita harus menyesuaikan juga dengan anak mudanya. Dan ya juga mungkin anak muda kita juga nggak banyak riset. Nah, kita pengen kita lah menjadi jembatan itu, menjelasin hal-hal seperti itu. Untuk hobi misalnya, Kak Rani itu ada hobi nggak? Aku sih ada hobi, kayak hobi olahraga. Oh mantap sekali. Olahraga apa? Kalau biasanya kalau buat olahraga sih aku lebih ke luar kota, kayak ke Jakarta gitu kan, itu kayak golf. Oh golf, nice one. Iya. Kenapa harus di luar kota? Apakah Pekanbaru tidak ada? Ada, tapi ya itu mungkin kayak fasilitas itu kayak tempatnya itu lebih kayak anak muda sekarang kan kayak tempatnya lebih ke tempat yang bagus-bagus kayak gitu biar nyaman gitu kan. Karena anak muda kalau misalnya tempatnya kayak biasa-biasa aja kan, itu kan cuman kayak tempat orang tua aja kayak gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu, malesnya di sana sekarang kalau olahraganya. Makanya harus kadang ke Jakarta main-main ke sana. Jadi bahkan untuk fasilitas hobi sendiri masih ada beberapa yang daerah kita belum ada gitu ya, belum menyesuaikan. Oke lah, nice one. Thank you lah buat Kak Rani, tadi ada beberapa masukannya buat kita juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan lah sama orang-orang yang mungkin peduli terhadap video-video kita ini ya. Harusnya negara kita peduli tentang
keresahan anak muda kita kan gitu. Mm-mm. Sedikit. Kalau misalnya Kak Rani punya kesempatan berbicara dengan salah satu pimpinan kita, mungkin pemimpin kita, coba Kak Rani ngomong apa gitu. Kalau aku sih mau ngomongnya gini aja, kayak kita sebagai anak-anak muda tolong diperhatikan, dan kalau misalnya kita, karena anak-anak muda ini banyak ini loh, banyak kreativitas tapi nggak ada yang yang mensupport. Iya, Nah, benar. jadi kreativitas kita itu kayak nge-stuck gitu. Iya. Nah, jadi kayak kreativitas kita itu nggak ada apa namanya? Nggak ada endingnya ya. Iya, nggak ada endingnya. Gue kreatif sendiri nih, terus mau ngapain habis ini gitu kan. Iya. Nah, jadi sepertinya kalau misalnya ini sampai ke kepala kita nanti, berharapnya mereka bisa menggandeng kita, seperti kita ada kayak kumpulan, komunitas, kayak disebarluaskan seperti itu. Karena kalau misalnya disebarluaskannya cuman orang-orang itu aja, pasti nggak kelihatan sama orang-orang luas. Bagusnya kan kita maunya disebarluaskan, entah seperti di sosial media atau kayak brosur-brosur, slogan gitu, kayak gitu. Iya, nice one. Oke. Buat anak-anak muda di sini bergabung biar kita bisa bikin generasi anak-anak muda yang bagus dan berkembang dan cemerlang ke depannya. Generasi kreatif Nusantara. Bergerak kreatif produktif. Oke, mantap. Terima kasih Kak Rani. Ya.